Bruh, bruh, bruh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Zahra Putri Gila atau kalian bisa panggil aku Zahra. Jabatan aku di sini sebagai Ketua MPK periode 2022-2023. Pertama-tama, aku mau ngucapin selamat datang di SMA Kartika 101 Jakarta. Semoga kalian nyaman ya di sini. Nah, kebanyakan dari kalian pasti kurang familiar dengan MPK. MPK itu apa sih? MPK atau singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas adalah organisasi sekolah yang tingkatannya berada segaris dengan OSIS, namun mempunyai kewenangan yang ada di atas OSIS, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga yang ditetapkan bersama. Tugas-tugas MPK itu apa aja sih? Kurang lebih, tugas-tugas MPK itu tertera pada visi dan misi MPK pada tahun ini khususnya. Visi MPK itu menjadikan MPK sebagai organisasi yang profesional dan terbuka terhadap aspirasi siswa-siswi SMA Kartika 101 Jakarta dan menjadikan MPK sebagai pengawas sekaligus partner kinerja OSIS dalam menjalankan program kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Program-program kerja yang sudah kita laksanakan itu kurang lebih ada membuat forum untuk menampung aspirasi siswa-siswi SMA Kartika 101 Jakarta dan memimpin sidang untuk menetapkan mekanisme kepengawasan maupun anggaran dasar rumah tangga pada masa awal periode. Nah, MPK ini punya beberapa bagian. Yang pertama itu ada badan pengurus harian yang terdiri atas ketua, wakil, dan bendahara. Lalu MPK punya 3 komisi nih, komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Untuk tahu komisi 1, 2, 3 ini apa aja, tugas mereka itu ngapain, dan program kerja yang udah mereka laksanakan itu kurang lebih apa aja, stay tune ya untuk nonton video ini. Sekian dari aku, terima kasih. Sampai jumpa di sekolah, bye-bye. Hai guys, aku Zahwa Rindu Sianka dan kalian bisa panggil aku Rindu. Aku merupakan bagian dari BPH atau Badan Pengurus Harian dan aku menjabat sebagai Wakil Ketua MPK pada periode tahun 2022-2023. Nah, seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Zahra selaku Ketua MPK, artinya MPK di sini sebagai pengawas kinerja OSIS akan selalu berhubungan dengan OSIS dan terlibat dalam program kerja yang akan dilaksanakan oleh OSIS. Di satu sisi, MPK juga berfungsi sebagai wadah aspirasi dari para siswa. Artinya, MPK itu juga bisa jadi penghubung antara OSIS dan ide-ide dari para siswa, aspirasi dari para siswa, dan saran-saran dari para siswa. Sehingga aku sebagai Wakil Ketua MPK bisa menjadi juru bicara yang menghubungkan ide-ide para siswa dan disampaikan kepada OSIS. Jadi, ketika OSIS akan melaksanakan program kerjanya, MPK juga dapat membantu menyempurnakan dan menambah ide-ide untuk melaksanakan program kerja berdasarkan aspirasi dari para siswa dan minat dari para siswa. Nah, begitu deh guys, apa yang dilakukan oleh Wakil Ketua MPK. Dan Wakil MPK juga bisa menggantikan Ketua MPK ketika Ketua MPK berhalangan hadir dalam suatu acara, suatu rapat, atau suatu pertemuan. Dan di sisi lain, Wakil MPK juga dapat membantu sekretaris dalam mengurus surat seperti surat izin, surat proposal, ataupun laporan untuk kinerja OSIS. Sekian penjelasan dari aku mengenai apa tugas Wakil MPK. Selamat bergabung di SMA Kartika dan selamat ketemu di SMA Kartika guys. Dan jangan lupa untuk ikut organisasi karena organisasi itu seru banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Naya Ramadhian, menjabat sebagai bendahara di MPK. Tugas aku sebagai bendahara di organisasi MPK adalah mengatur dan mengelola anggaran-anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi ini. Kurang lebih itu dia tugas aku sebagai bendahara di organisasi MPK.
semua, perkenalkan nama aku Andres Mangson dari Ketua Komisi Editaria Angkatan 2022-2023. Beranggotakan 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Apa sih tugasnya Komisi Editaria? Komisi Editaria bertugas membuat poster di hari-hari besar, contohnya seperti Hari Nasional dan Pendidikan, dan juga mengambil dokumentasi di acara sekolah dan menguploadnya di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Sekian dari aku, terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama gua Dimas Rasyad Hakim, biasa dipanggil Dimas. Di sini gua sebagai anggota Komisi Editaria. Hai semua, kenalin nama saya Valen Ivana Beka, dipanggil Valen. Saya adalah anggota dari Komisi Editaria. Halo semuanya, nama aku Kalea Nomi Putri Baskoro, biasa dipanggil Kalea. Aku anggota MPK dari Komisi 1 Editaria. Nice to meet you. Halo guys, pagi-pagi ke rumah Bororo, siangnya pergi ke Rengas. Kenalin, nama gue Nathan Karuhantoro, Ketua Komisi Pengawas. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngasih tahu kalian apa aja sih tugas-tugas Komisi Pengawas. Ya, oke. Sebelum masuk pembahasan dan penjelasannya, gue bakal kasih tahu kalian anggota-anggota gue. Ya, itu ada 2 anggota dan 1 wakil dan 1 ketua. Gue ketuanya, ada 1 wakil dan 2 anggota. Gue cuma kasih tahu jenis kelamin mereka aja lah. Pokoknya 2 cowok, yaitu wakil teman gue cowok, sama gue ketua cowok, sama 2 anggota gue cewek. Jadi langsung aja lah. Itu info singkat buat anggota. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi komisi pengawas itu ada 3 tugas intinya, itu 3. Yang pertama itu mengawasi, membantu, dan mengevaluasi kinerja OSIS secara objektif dan langsung. Nah, benefits dari kita mengawasi mereka secara langsung itu ya banyak lah. Pasti kalian sudah tahu lah, kayak kita bisa ngeliat langsung nih mereka kerja kayak gimana. Mereka mereka tuh bekerja samanya gimana, mereka kompak atau enggak, mereka malas atau enggak, siapa yang malas, siapa yang enggak, siapa yang rajin, ketahuan dah kalau kita observasi dan langsung di lapangan gitu. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu komisi pengawas itu harus friendly guys ya. Jadi bilang friendly, yaitu menjalin hubungan baik dengan OSIS, MPK, dan seluruh warga sekolah kayak kalian ini nanti pasti. Ya tujuannya itu biar kalian bisa dapat banyak relasi juga, banyak temen, banyak pokoknya banyak relasi lah, pokoknya banyak hubungan gitu. Apalagi sama kakel gitu. Jadi gue tuh sebanyak hubungan sama kakel, banyak relasi sama kakel juga, gue tuh wawasan gue nambah gitu. Ini gue tuh nambah guys, gue jadi lebih pede, gue jadi lebih terbuka gitu. Kalau mau ngutarain pendapat gue jadi lebih terbuka. Karena gue punya relasi tertentu lah, relasi tertentu yang membuat gue jadi orang yang pede gitu. Nggak kayak dulu malu-maluan, nggak jelas, itu dah. Oke, yang ketiga ini dan yang terakhir, ketua lagi. Komisi pengawas itu harus ini wajib, mungkin ini wajib lah sistemnya. Ini harus menyampaikan aspirasi kalian, yaitu para warga sekolah, kepada setiap sekbid di OSIS. Jadi gini guys, gue kasih tau sistemnya. Kalau komisi pengawas itu 1 orang itu megang 2 sekbid ya. Jadi gue tuh megang sekbid olahraga sama lingkungan. Jadi misalkan ada yang kalian punya saran, kritik, atau nggak aspirasi buat ke sekbid yang gue jaga nih, misalkan lingkungan, kak ada yang kerja bakti dong, kak aja nih ada yang ini, ada yang itu. Nah, bisa langsung ngomong ke gue, atau enggak ke anggota MPK yang lain lah, ke anggota komisi yang lain. Ya gitulah kira-kira buat tugas-tugas komisi pengawas. Dibilang gampang sih enggak ya, tapi dibilang susah juga enggak. Tergantung kalian mau menjalankan tugas itu seperti apa, ya, dengan suka hati atau dengan susah hati, gitu. Terserah kan. Udah, sekian dari gua, sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Hai guys, nama gue Muhammad Revan, Adrian Adinata.
Biasa dipanggil Revan, gue dari anggota Komisi Pengawas. Hai guys, selamat. Hai semua, perkenalkan nama gue Nyoman Dewi Tirutami, biasa dipanggil Dewi. Gue anggota dari Komisi Pengawas. Hai semua, perkenalkan nama saya Zara Ramadhani Adiska Siregar, biasa dipanggil Ara. Saya dari Komisi Pengawas. Hai semuanya, perkenalkan nama gua Izzas Hanan. Di sini gua menjabat sebagai Ketua Komisi Humas. Apa aja sih tugas-tugas Komisi Humas itu? Nah, tugas-tugas Komisi Humas itu yang pertama ada menghubungkan antara pihak luar sekolah dengan pihak dalam sekolah, terus melakukan sidang untuk membahas proker OSIS serta kinerja OSIS yang dibuat dalam bentuk angket dan menyebarkannya, melakukan evaluasi pada tiap angket dan sidang, serta menampung dan mengembangkan sistem aspirasi. Terus contoh dari tugas Komisi Humas itu dapat kalian lihat di Instagram MPK SMA Kartika 11, yaitu ada program kerja yang dinamakan Kotak Aspirasi, di mana itu menampung saran kritikan yang ditujukan kepada organisasi MPK maupun OSIS yang dapat diisi oleh seluruh siswa atau siswi SMA Kartika 11 Jakarta kapan saja, yang diharapkan bisa membuat OSIS atau MPK menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Dadah. Hai, nama gue Farel Faisal Madar. Saya dari Komisi Humas. Komisi Humas. Bagi Anda yang berminat untuk masuk Komisi Humas itu kerjanya enak tapi susah di akhir. Sekian, terima kasih. Halo guys, gue Fia Sandra Darmawan, biasa dipanggil Fia. Di sini gue sebagai anggota Komisi Humas. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Karunia. Saya anggota MPK dari Komisi Humas.